Kisruh LCS, Filipina merapat ke Amerika, Cina bakal dikeroyok. Presiden Rodrigo Duterte pada Selasa 22 September 2020 menyatakan saat ini Filipina akan kembali merapat ke Amerika Serikat di tengah segala kegaduhan di Laut Cina Selatan. Presiden berusia 75 tahun ini mengaku sudah gerah dengan perilaku Beijing yang sempat dekat dengan Manila di Laut Cina Selatan yang mengecam kedaulatan wilayah Filipina. Berbicara di depan Majelis Umum PBB, Duterte menyatakan pembelaan yang kuat terhadap putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang menyebut klaim Cina atas sejumlah wilayah di Laut Cina Selatan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kami dengan tegas menolak upaya untuk merusaknya. Putusan arbitrase. Kami menyambut peningkatan jumlah negara yang datang untuk mendukung putusan tersebut, ungkap Duterte seperti dikutip Bloomberg. Pada 2016 lalu, Duterte sempat mengabaikan putusan tersebut dan membuatnya semakin dengan Cina, sekutu militer terbesar Filipina. Namun, belakangan pemerintahan Duterte mulai mendekatkan diri dengan Amerika Serikat, menyusul segala upaya nakal Cina di sekitar wilayah teritorial mereka yang ada di Laut Cina Selatan. Pekan ini, Filipina menyambut baik Amerika Serikat dan negara lain untuk berperan dalam menjaga keamanan Laut Cina Selatan. Hal ini juga telah dilakukan oleh Vietnam awal bulan ini. Kami bersumpah kekuatan Barat akan hadir di Laut Cina Selatan. Kami percaya pada keseimbangan kekuatan, bahwa kebebasan Filipina tergantung pada keseimbangan di Laut Cina Selatan, ungkap Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin Senin 21 September 2020. Hubungan Amerika Serikat dan Filipina sudah terjalin sangat lama, bahkan jadi yang terlama di Asia Tenggara. Perjanjian Pertahanan tahun 1951 menetapkan salah satu negara akan merespons secara militer jika terjadi serangan terhadap negara yang lain. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan telah menjadi perhatian komunitas global, terutama ASEAN. Kedua negara adidaya itu dapat dengan mudah terseret ke dalam konflik mengingat aksi-aksi militer yang dilakukan masing-masing pihak. Amerika Serikat misalnya, kerap melakukan operasi kebebasan navigasi di LCS dengan menggunakan kapal perang. Beijing memandangnya sebagai aksi provokatif. Cina pun rutin menggelar latihan militer di wilayah perairan strategis tersebut. Beberapa analis pertahanan telah membuat penilaian atau proyeksi jika Cina dan Amerika Serikat terlibat dalam konflik di LCS. Satu yang pasti, negara-negara ASEAN akan sulit mempertahankan netralitasnya. Dalam konflik Cina-Amerika Serikat yang sebenarnya di wilayah itu akan sangat sulit bagi kekuatan kawasan yang lebih kecil untuk mempertahankan netralitas atau tetap berada di luar konflik, kata peneliti program keamanan maritim di S. Rajaratnam School of International Studies, Olli-Pekka Suorsa, dikutip laman South China Morning Post akhir pekan lalu.
Menurutnya, lokasi geostrategis negara-negara Asia Tenggara menjadi alasan mengapa mereka bakal terseret dalam konflik Cina-Amerika Serikat di LCS. Suka atau tidak suka, ujar Suarsa. Filipina adalah salah satu negara yang diyakini bakal pertama terlibat. Peneliti pertahanan yang berbasis di Manila, Jose Antonio Custodio, mengungkapkan negaranya bakal menjadi sasaran utama untuk memperlancar strategi perang Amerika Serikat. Custodio yang pernah menjabat sebagai analis di bawah Wakil Kepala Staf untuk Perencanaan Angkatan Bersenjata Filipina mengatakan, bagi Angkatan Laut Amerika Serikat, rute tercepat dari Pasifik Tengah ke LCS adalah melalui Filipina. Selain berbatasan dengan LCS, Filipina menjadi pintu bagi akses masuk dan keluar dari titik yang kemungkinan besar menjadi medan perang. Kanal Balintang di ujung utara Filipina dan Selat Surigao yang melintasi bagian tengah kepulauan Amerika Serikat akan menutupnya saja untuk mencegah Cina menerobos ke Pasifik, kata Custodio. Mengingat posisinya yang strategis, sulit bagi Filipina untuk netral dan memilih tak terlibat dalam konflik Cina-Amerika Serikat. Amerika Serikat akan terus maju dan menempatkan pasukan mereka di sini. Amerika hanya akan mengalahkan pemerintah Filipina. Negara ini tidak dapat mengatakan tinggalkan kami sendiri. Keadaan darurat perang akan mengambil alih, ujar Custodio. Sejak menjabat pada 2016, Presiden Filipina Rodrigo Duterte terus mengejar hubungan yang lebih positif dan erat dengan Cina. Hal ini bisa saja memaksanya untuk berpihak pada Beijing. Peneliti dari RSIS, Wu Xiangsu, mengatakan tidak ada keraguan bahwa Cina sedang mempertahankan pecahnya konflik dengan Amerika Serikat di LCS. Bagi negara ASEAN, jika kepentingan non-negosiasi mereka terancam oleh Cina, maka wajar jika mereka akan mendukung intervensi Amerika Serikat. Sejauh ini, negara-negara ASEAN dinilai masih berusaha menjauh dari perselisihan antara Cina dan Amerika Serikat. Mereka pun menolak seruan dari masing-masing pihak untuk melakukan aksi. Sebagai gantinya, mereka menekankan pentingnya penerapan hukum internasional yang relevan guna menyelesaikan persengketaan klaim di LCS. Cina diketahui mengklaim sekitar 90% atau 1,3 juta mil persegi wilayah LCS sebagai teritorialnya. Klaim itu didasarkan pada garis putus-putus atau garis demarkasi berbentuk U yang diterbitkan pada 1947. Klaim itu telah ditentang sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Amerika Serikat pun menolak klaim Cina karena menganggap LCS sebagai wilayah perairan internasional. Cina semakin menegaskan kepemilikannya terhadap wilayah Laut Cina Selatan, kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Sekedar informasi, Laut Cina Selatan merupakan rute utama pengiriman perdagangan global. Selain itu, wilayah ini juga kaya ikan dan kemungkinan cadangan minyak dan gas. Beberapa tahun terakhir, Cina dengan pogah mendikte beberapa negara bahwa ia adalah pemilik otoritas di kawasan tersebut.